Halo teman-teman, saya sudah bersama dengan Bang Dio Asar, Direktur Eksekutif IJRS. Bang, mungkin aku ada 2 pertanyaan untuk Bang Dio. Yang pertama, bagaimana Bang Dio melihat persoalan PK, peninjauan kembali di Indonesia? Dan yang kedua adalah bagaimana buku yang diluncurkan oleh Bang Bin Ziyad Qaddafi ini bisa menjadi satu diskursus baru gitu Bang, untuk mendiskusikan solusi permasalahan PK di Indonesia. Ya, mungkin untuk merespon pertanyaan tadi, saya lebih melihat seringkali permasalahan PK ini berkaitan juga dengan unsur kepastian hukumnya. Nah, karena kita bisa melihat dalam tataran praktik, apakah PK bisa diajukan berkali-kali, ataupun PK ketika sudah ada dari yang konteks pidana, itu dilakukan juga nanti PK oleh jaksa. Lalu pertanyaannya sampai sejauh mana sih PK dilakukan? Karena seringkali kita juga melihatnya PK ini jadi setidaknya lebih usaha mencoba untuk PK agar putusannya bisa dirubah gitu. Nah, lalu juga kita bicara konteks PK sendiri, batasannya sejauh mana? Nah, hal ini yang seringkali kita melihat sebenarnya bagaimana kita bisa mereformulasikan kebijakan PK agar nanti ketika kebijakan PK itu dibentuk, itu bisa lebih memperhatikan kepastian hukumnya. Jadi ketika orang tahu ketika berperkara di PK, sejauh mana sih ini bisa dilakukan uji PK, atau sampai sejauh mana hakim nanti bisa menguji koreksi suatu perkara dengan kewenangan PK-nya. Nah, makanya menyambung juga tadi pertanyaan nomor 2, saya melihat dari buku Bang Davi ini sangatlah menarik, karena saya melihat buku ini secara metodologisnya juga dalam penulisan ini dia tidak hanya melihat konteks secara secara aturan regulasi PK-nya juga, tapi dia juga melihat banyak dari kajian empirisnya juga. Kita melihat banyak putusan-putusan atau perkara-perkara yang dijadikan sampel juga. Lalu yang juga menarik, Bang Davi juga melihat juga dari secara historis. Jadi kita bisa melihat lebih jauh sebenarnya konteks asasnya bagaimana sih PK. Dan ketika kita membahas batasan PK sejauh mana, ruang lingkup PK sampai sejauh mana, itu juga tidak lupa jadi asasnya. Jadi kita bisa melihat dengan konteks praktik sekarang ini, kita bisa balik lagi diskusi ngeliat ke asas lagi, tapi dilengkapi juga dengan bukti-bukti empiris dengan kasus-kasus atau perkara-perkara atau studi putusan yang dilakukan Bang Davi. Jadi menurut saya sendiri buku Bang Davi ini pasti sangat bermanfaat ya, karena jadi ketika membahas kebijakan, dan apalagi saat ini momentum juga pas. Kita saat ini kalau melihat pasti kan soal perbaikan hukum acara pidana ini juga akan dibahas ya setelah KUHP selesai, pasti akan dibahas soal KUHAP. Lalu KUH Perdata juga salah satu konteksnya pasti kan juga nanti membahas juga bagaimana juga nanti perbaikan hukum acara perdata ini juga ke PK juga. Nah, jadi konteks-konteks yang saat ini lagi dalam ranah legislasi ataupun kebijakan, bahkan revisi Undang-Undang Mahkamah Agung juga kan sebenarnya sudah masuk prolegnas ya dari jauh kapan. Nah, ini kan jadi sangat tepat momentumnya. Jadi ketika kita bahas lagi secara nanti kita mau membahas soal PK ini, buku ini menurut saya bisa menjadi masukan atau tambahan yang sangat penting bagi pembuat kebijakan, baik akademisi, praktisi, ataupun para legislator. Dia bisa melihat lagi secara asasnya bagaimana dan bukti-bukti empirisnya bagaimana, lihat studi kasusnya bagaimana. Jadi bisa tinggal dari baca buku ini sih. Jadi ini pasti sangat bermanfaat lah, jadi sebagai evidence untuk nanti penyempurnaan kerangka regulasi ke depan, ataupun nanti bentuk kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah ataupun nanti legislasi sendiri ke depannya. Itu mungkin dari saya. Oke, terima kasih banyak Bang Dio. Ya.